Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita mulai pengajian pada Ahad pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengajian Ahad pagi sekaligus pelepasan calon jamaah haji warga Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo tahun 1447 Hijriah pada pagi hari ini akan segera dimulai. Yang sama-sama kita hormati dan telah hadir di tengah-tengah kita semua, beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI, Ketua LPJRPN Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Panewu Kapanewon Karangmojo, segenap PCN, PCA, serta yang berbahagia pagi hari ini calon jamaah haji warga Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo. Untuk memulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca lafal basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan Kemam Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Fatih Kisos. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil 'atiq dhalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum فاجتنبوا
bacaan suci Al-Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini nggak usah nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Telah hadir di tengah-tengah kita pula pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul. Untuk acara selanjutnya yaitu kata pamit dari calon jemaah haji Muhammadiyah Karangmojo yang akan diwakili oleh beliau Bapak Sayuko. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI, Ketua LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Karangmojo atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Sekapanewon Karangmojo. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah Kapanewon Karangmojo. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kapanewon Karangmojo. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo. Yang kami hormati pula ketua dan segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah Karangmojo. Yang kami hormati segenap jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Falah Karangmojo. Dan juga yang kami hormati saudara-saudara kami calon jamaah haji Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Terlebih lagi pada hari ini kita dikaruniai kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan kali ini kami memberanikan diri untuk duduk di mimbar ini karena mohon maaf pimpinan cabang Muhammadiyah memberikan tugas kepada kami supaya kami mewakili calon jemaah haji Muhammadiyah Karangmojo yang jumlahnya ada 23 orang untuk berpamitan. Sekali lagi mohon maaf, tugas ini kami terima semata-mata untuk memperlancar proses kegiatan pada hari ini saja tanpa terkandung maksud apa-apa, walaupun kami sangat menyadari bahwa sesungguhnya banyak yang lebih pantas untuk menjalankan amanah ini. Untuk itu sekali lagi
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami atas nama calon jemaah Haji Muhammadiyah Karangmojo mohon diperkenankan untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, kami memohon pamit untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci berangkat dari rumah tanggal 3 Mei, kemudian masuk asrama haji atau di hotel jam 19.00. Untuk selanjutnya sesuai jadwal, jika kami dinyatakan layak terbang, maka insya Allah kami akan diterbangkan menuju Madinah pada tanggal 4 Mei. Pukul 20.05. Untuk itu kami mohon doa restunya semoga kami diberikan kekuatan jasmani rohani bisa melaksanakan semua yang menjadi syarat rukun, wajib, serta sunahnya, sehingga setelah selesai segala sesuatunya nantinya dan pulang kembali ke tanah air, kami yang ber-23 ini semoga bisa meraih gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji mabrur begitu. Amin ya rabbal alamin. Jika nantinya ibadah kami telah selesai, insya Allah kami akan diterbangkan untuk kembali ke tanah air dari Bandara Jeddah hari Ahad 14 Juni pukul 25 waktu Arab Saudi. Kemudian insya Allah sampai di Bandara YIA Ahad 14 Juni pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali selama ini kami melakukan kekhilafan dan kesalahan terhadap Bapak Ibu semuanya dalam bentuk apapun. Kami mohon dengan segala kerendahan hati agar kami dimaafkan. Harapan kami dengan bersihnya dosa dan kesalahan dapat menjadikan semua proses ibadah haji akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kami mohon titip segala sesuatunya, baik itu keluarga kami maupun segalanya yang bisa kami titipkan. Barangkali di antara jemaah ini ada yang bertempat tinggal dekat dengan rumah kami yang ber-23 ini. Ketika suatu hari melewati depan rumah kami, mohon minimal untuk ditoleh rumah kami. Atau barangkali ada juga yang perlu ditindaklanjuti, dipersilahkan Bapak Ibu. Tentu kami akan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, semoga kita masih akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmi lagi, terutama pengajian Ahad pagi yang sangat kami cintai ini, beribadah bersama-sama lagi sebagai salah satu bekal di hari akhir nanti agar kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada salah tutur kata dan perilaku mohon untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada beliau Bapak Sayuko yang telah mewakili calon jamaah haji warga Muhammadiyah Kapanewon Karangmojo untuk berpamitan di hadapan kita semua. Selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus pelepasan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangmojo,
Pada beliau Bapak Dr. Andes Haji Suminto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan pusat LPCR, beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jamaluddin Ahmad SPSI, yang kami hormati beliau Bapak Penahu Karangrejo, Bapak Emmanuel Krisnojuwoto SOS, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terlebih wabil khusus Bapak Ibu jamaah calon haji warga Muhammadiyah Kabupaten Karangrejo tahun 1457 Hijriah. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita masih bisa dengan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Falah Karangrejo dalam rangka mengikuti kegiatan rutin PAP sekaligus pelepasan jamaah calon haji warga Muhammadiyah Karangrejo yang nanti juga diwariskan pada beliau Bapak Penahu untuk memberikan sambutan sekaligus melepas Bapak Ibu jamaah calon haji Kabupaten Karangrejo khusus warga Muhammadiyah. Selanjutnya atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Karangrejo mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu, terlebih beliau Bapak Dr. Haji Jamaluddin Ahmad SPSI yang nanti memberikan tausiahnya, juga beliau Bapak Penahu pimpinan daerah hadirin, terlebih Bapak Ibu jamaah calon haji warga Muhammadiyah Karangrejo. Tentu saja dalam kami menyiapkan berbagai hal, ada yang tidak berkenan untuk bisa dimaafkan. Bapak Ibu, Bapak Akidah ini merupakan akidah rutin setiap tahun. Jadi setiap tahun kita melepas warga kita yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga biasanya bersama dengan acara akidah sawalan. Namun karena sudah agak terlambat, tidak masalah. Jadi sawalan tidak minta maaf, harus di bulan Syawal, kapanpun merasa salah segera minta maaf. Jadi mohon maaf pada jamaah bahwa dari pimpinan cabang Muhammadiyah Karangrejo tidak bisa menyelenggarakan sawalan seperti biasa karena berbahagia dan sudah bergabung kemarin di daerah Kabupaten Nganjuk yang undangan 4.000 yang ada di 8.000 ketua PDM-nya Muhammad Senakira Roto. Selanjutnya Bapak dan Ibu, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang telah memberikan kontribusi sehingga penyelenggaraan pelepasan jamaah calon haji pada bagian ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun tempatnya mungkin tidak seperti biasanya, agak karena yang hadir lebih daripada biasanya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan untuk minggu-minggu yang datang tetap semacam ini, Pak Bungih. Kemudian menanggapi kata pamit beliau Bapak Sayuko yang mewakili Bapak Ibu jamaah calon haji yang berjumlah 20 orang. Jadi untuk Karangrejo yang warga Muhammadiyah tahun sekarang akan melakukan ibadah haji ada 20 orang. Ibu Yulias Astuti, Bapak Ahmad Kartono, Bapak Sekar, Bapak Sugimin, Ibu Mursiti, adik Pangkas, dan Tuni Matna, adik saya ini. Kemudian Miati, Sagung Wijanarko, Mbak Tesnawati Teresia, Mbak Endang Siawati, Bapak Sayogo, dan Ibu Suwartiem, Mbak Umi Fatonah, Mbak Yainal Arifin, Pak Mas Oti yang tertua, terbang 90 Pak. Jamaah haji yang tertua dari Karangrejo, kemudian Bu Kartinem, Ibu Suprihartini, Pak Patmono, kemudian Bu Yuli Ismiyati, Mas Naufal Fakhri Ismana, Nur Ewanto beserta istri Ibu Kartinem. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, beliau sudah minta maaf pada kita. Yang pertama kita akan selamat kepada beliau yang pada tahun ini dengan kesempatan Allah
yang sudah bertahun-tahun menunggu, sehingga tahun ini beliau diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Dengan doa mudah-mudahan perjalanan beliau nanti diberikan satu kemudahan, kelancaran, dan kesehatan yang penuh sehingga beliau bisa melaksanakan secara rukun haji kembali ke tanah suci, ke kampung halaman, bisa selamat dan diberikan predikat haji yang mabrur. Amin. Selanjutnya tentu saja kita sama umat yang setiap saat bergaul, berkomunikasi, banyak yang berkenan, kami jamaah memaafkan kesalahan dari Bapak Ibu calon ataupun jamaah calon haji. Mudah-mudahan beliau melaksanakan haji sudah lepas dari berbagai kesalahan. Kemudian titipannya insya Allah kami beserta warga masyarakat yang jadi nanti kami warga masyarakat jamaah yang keluarganya, tetangga dekatnya melaksanakan ibadah haji, kita dititipi amanah untuk ikut membantu mengawasi, mengawal keluarga yang ditinggalkan. Apa saja yang ditinggalkan, mudah-mudahan yang ditinggalkan tetap aman terkendali, karena beliau Bapak Menewu 24 jam berada di Kabupaten Karangrejo di kantor, sehingga berbagai hal tetap bisa terpantau. Insya Allah aman Pak, jadi tidak usah memikirkan di dalam, monggo konsentrasi ibadah pun bersama pun makin lancar. Baik pun sama kau sendiri berdilat, tetap kita jaga bersama-sama yang sesuai porsinya mestinya bisa selamat. Yang terakhir sekali lagi pada Bapak dan Ibu, nanti pada saatnya tanggal 4 Mei sudah akan berangkat, kita ucapkan selamat jalan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya sehingga perjalanan dengan tetap nyaman, aman, lancar, diberikan suatu kemudahan. Amin. Kemudian pada saat nanti mohon ada beliau Bapak Menewu untuk bisa memberikan sambutan al-Nurfas, dan pada beliau Bapak Pimpinan Pusat PJR mohon memberikan tausiahnya di BAP pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan kepada Panewu Karangrejo Bapak Emmanuel Krisno Yuwoto SS untuk berkenan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, salam sejahtera kagem kita sedaya ingkang kula hormati pimpinan pusat Muhammadiyah, ingkang kula hormati pimpinan Muhammadiyah Karangrejo, ingkang kula hormati sedaya sesepuh ini sepuh, ingkang kula hormati calon jemaah haji ingkang kalih dasa menapa 23 kalih dasa 23 napa kalih dasa nggih 23 mboten mawon nggih ingkang kula hormati ugi sedaya jemaah ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun semoga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Yang Maha Nuwasa, awit paringipun kaslametan, kasarasan, katentreman, karayan dumateng kita sedaya saengga kita saged kempal wonten ing Masjid Al-Allah. Nyuwun pamunten saestu kula
Randhat kalau sak jatosipun kula sampun jam 6 dumugi Karangmojo namung kula nyasar wonten masjid ingkang kala semanten kagem tarwean niku Mbah Lurah. Dados lajeng menika wangsul niki ya pamunten Randhat. Nggih, saestu dadosaken bombong, dadosaken remen manah kula ing wekdal menika kula saged pinanggih kalian sedaya sederek-sederek kula langkung dumateng Bapak Ibu calon jemaah haji ingkang sekedhap malih samangke badhe pun bidhalaken. Namun saderengipun menika kasih bulan Syawal nggih baru habis awalnya Pontelas. Nggih. sawalan Pontelas gini nggih. Nggih, arepa wis telas nyuwun pamunten untuk keberanian untuk memaafkan dan keberanian untuk dimaafkan menika ora kudu ngenteni bulan Syawal. Nggih, ngaten nggih. Saestu wekdal menika kaitanipun kalian sederek-sederek kula badhe tindak wonten ing Baitullah ing samangke menjalankan rukun Islam. Kula pribadi ugi kula ingkang sepuhaken wonten ing Kapanewon Karangmojo niki jane wis ora mboten pun mboten Syawal nggih. Nggih mboten apa. Intinya saya secara pribadi maupun saya yang diketuakan wonten ing Kapanewon Karangmojo saestu saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pastinya saya dalam bergaul, saya dalam nyawiji kalian sederek-sederek kula tasih kathah klentah-klentu tasih kathah khilafipun saestu kula nyuwun samudra pangaksama. Salajengipun dumateng langkung-langkung sederek kula ingkang badhe nindakaken samangke tindak berangkat haji saestu panjenengan bilih tasih wonten klentah-klentu tasih wonten khilaf kula kalian sederek-sederek kula wonten ing mriki saestu ugi paring pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Dan di hari ini wonten ing enjang menika ini satu kebahagiaan bagi kita semua sedaya ing rawuh bilih 23 saking sederek kita sebentar lagi akan menjalankan rukun Islam badhe tindak wonten Baitullah, badhe sumarak suwan, badhe masrahaken sedaya ingkang yang dimiliki, baik itu hati, baik nuwun sewu kalau mau nganti dititip-titipke kula dititipi napa niki. Ini satu kebahagiaan dan ini juga mengharukan saestu kula nderek pinggah walaupun nyuwun pamunten maaf secara pribadi keyakinan kula kalian panjenengan benten, tapi saestu ini menjadikan satu kehormatan bagi saya ketika saya berada wonten ing ngajeng panjenengan sedaya. Dan hari ini sederek-sederek kula badhe tindak untuk melaksanakan salah satu rukun Islam untuk sowan wonten Baitullah. Ini merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu hal yang luar biasa bagi saya. Dumateng 23 sederek-sederek lagi pada tindak samangke saestu kula pribadi ugi kula ingkang pun
sepuhaken wonten ing Kapanewon Karangmojo ngaturaken sugeng tindak sumangga sakmangke panjenengan begitu masuk di nyampe di bandara serahkan untuk jiwa, untuk nurani, untuk hati panjenengan. Sudah saatnya panjenengan untuk memasrahkan panjenengan, diri panjenengan pada Gusti panjenengan, dengan harapan ing sakmangke panjenengan Gusti tansah paring kegiatan dumateng panjenengan sedaya, kegiatan lahir dan batin. Dan saudara-saudara saya yang ada di sini pun juga pastinya nanti akan memberikan doa, memberikan semangat bagi kagem panjenengan sedaya, diberikan kekuatan lahir dan batin dengan harapan ing sakmangke panjenengan sedaya dados haji ingkang mabrur. Salajengipun masih kita berharap ketika bulan Juni tanggal pinten kala wau 14 nih wancinipun panjenengan kundur, kita berharap panjenengan 23 ini akan utuh semuanya, kundur bersama kami semua. Kita akan bersama-sama bersyukur. Harapan saya seperti itu. Saestu menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih kebahagiaan membersamai panjenengan 23 calon saking Kapanewon Karangmojo. Tetap semangat, pasrahkan jiwa raga panjenengan saatnya nanti panjenengan di Baitullah. Harapan kami panjenengan tindak selamat, kundur ugi pun paringi selamat, saged pinanggih kalian kita sedaya, kita akan bersama-sama bersyukur bersama. Kados mekaten ingkang saged kula aturaken saestu wonten kirang langkungipun kula nyuwun samudra pangasama kula cukapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Emmanuel Wisno Yuwoto Esos selaku Panewu Kapanewon Karangmojo yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada Pak Padewu Karangmojo yang sudah melepas kita yang akan berangkat haji, Bapak Ketua PCM dan seluruh pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo, Bapak Direktur KMN, Pak Ustadz Budiarto yang saya hormati, teristimewa untuk para calon jamaah haji yang dari PCM total berapa nih Pak? Total berapa jamaah ini? 23, 1 Panewon Karangmojo, alhamdulillah.
23 calon jamaah haji yang saya hormati. Kemudian jamaah sekalian, Mas Fatih yang tadi mengawali pengajian dengan pembacaan Al-Quran, kemudian takmir masjid yang saya hormati. Kalau kaget begitu undangan ada itu, ini pun apa ini? Bapak Ibu, saya ingat rintisan pengajian ini. Saya ingat almarhum senior saya Mas Harun Ar-Rasyid Kiai Haji Allahyarhamu, Bapak PCM dan sebagainya. Dulu pembukaan pengajian pertama kali saya membuka merintis pengajian bersama PCM, Pesantren Al-Hikmah, juga Mas Ali Hasan yang menginisiasi di Semen juga. Alhamdulillah sekian tahun yang lalu, udah berapa tahun ini Pak pengajian ini? Mas Ali Hasan yang tahu pembukaan dulu dimulai tanggal berapa? Mas Fatih masih kecil ini. Ya, karena saya dulu sering di Al-Hikmah. Karena almarhum itu kakak kelas saya di psikologi UGM. Jadi saya berdoa Mas Fatih jaga terus amanah ayahmu, pesantrennya tambah besar dan aktiflah di Muhammadiyah. Kak Mas Harun Ar-Rasyid itu aktivis Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu saya hormati, yang pertama kita bersyukur bahwa puasa sudah selesai, Syawal sudah selesai bulannya. Syawalan dalam pengertian Jawa, dobatan saling memaafkan atau silaturahmi tidak dibatasi bulan Syawal. Silaturahmi menika saged setiap saat, setiap hari. Dunia ini akan harmonis, akan indah kalau akhlak, karakter, nilai silaturahmi menika terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silaturahmi badhe njagi derajat kita sebagai manusia. Salah satu sebutan untuk manusia adalah insan. Insan itu banyak sekali, dari satu akar kata menurunkan banyak pengertian. Di antara pengertian kata insan itu yang pertama harmonis. Di manusia itu Pak, salah satu artinya itu harmonis. Jadi kalau hidupnya nggak harmonis mesti berkurang atau hilang kemanusiaannya. Maka ingat, aku manusia, insan atau anak, tapi insan ini Pak, itu artinya harmonis. Kita dimanapun berada, kita harus berupaya menciptakan kehidupan harmonis, karena itu fungsi kemanusiaan kita. Termasuk mungkin Pak, ibadah haji, wah, kudu bersyukur, kudu bersabar, karena perjalanan dan proses haji itu sekaligus ujian keimanan, ujian kesabaran. Kalau dari umroh Ramadan, umroh Ramadan kemarin umroh terbesar sepanjang masa selama sampai tahun kemarin, hampir 12 juta, 11,8 juta, 11 juta, 8, ini hampir 12 juta. Umroh Ramadan terbesar sejak ada Masjidil Haram. Kalau umroh 12 hari, gitu Pak, jadi 21 hari. Karena hari terakhir pas mau pulang pecah perang hari pertama. Hari pertama Israel sama Amerika nyerang Iran. Itu sedang berunding di Qatar. Itu, tiba-tiba tanpa babi itu tiba-tiba Iran diserang oleh Israel dan Amerika. Kami sudah kurang lebih 10 km lagi dari ke Bandara Jeddah mau pulang. Kemudian disuruh berhenti dan diberitahu Bapak Ibu, kita hari ini belum bisa pulang karena pecah perang. Israel sama Amerika nyerang Iran. Mudah-mudahan kita doakan perang segera selesai dan besok kita pulang. Terus akhirnya Bu, insya Allah nanti tanggal 2 pulang. Ternyata nggak jadi pulang karena perangnya tambah. Nah,
Ini dari kamu pakai pesawat Malaysia Airlines, KPI-nya Aisyah Banten. Oh, tanggal 4 insya Allah udah keluar itu jadwalnya. Nggak jadi pulang karena perang tambah ramai lagi Bu. Nah ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 3 hari, ibu-ibu bapak belum terlalu gelisah. Begitu tanggal 4 nggak jadi langsung Ustaz, jadi ini kita jemang tuh tanggal pinten. Oh, insya Allah setelah perang selesai. Nah selesainya kapan Pak Jamal? Lagi boten kertas. Akhirnya Pak tanggal 5, tanggal 4 itu kan udah gelisah. Saya punya teman di OKI, Organisasi Konferensi Islam, utusan Indonesia, Republik Indonesia punya utusan di OKI, teman ya, pengurus Biro Luar Negeri Muhammadiyah. Saya hubungi Pak ini nah oke, nanti saya hubungi KJRI Jeddah. Anda langsung cepat hubungi, langsung KJRI mutus utusan pengawas umroh dan haji. KJRI menemui saya jelaskan jamaah begini-begini. Nggih Ustaz, nanti kita usahakan. Nah kebetulan kepala unitnya yang haji umroh itu junior saya, sehingga alhamdulillah akhirnya tanggal 7 bisa pulang tetap deg-degan. Nah kalau terbang terus roketnya lewat, nah itu ujian Bu. Pengen umroh, terus ngumpul ke duit, bayar, dikasih bonus, malah stres. Ujungnya kan kasih bonus, seneng. Karena banyak cita-cita umroh Ramadan penuh, ada yang begitu kok. Ini dikasih tambahan, malah stres. Itu ujian umroh. Haji juga banyak kegembiraannya yang disyukuri, tak juga banyak ujiannya. Kalau keberangkat ke masjid kita terlambat, orang bagian tempat terpaksa sholat di luar. Kalau malam nggak apa-apa, kalau siang kudu sabar. Wes oleh duduk lompati. Indonesia kan ciri-ciri Pak. Oke. Nah yang pertama itu Pak. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan perang segera selesai dan proses haji berjalan normal. Pemerintah sudah mengusahakan jalurnya jalur yang aman, insya Allah. Kami kemarin menjadi tertunda 7 hari sampai 9 hari itu karena jalur kami jalur transit. Yang transit hampir semuanya lewat di atas daerah Bodrek itu Pak. Tapi yang pesawat langsung Indonesia tidak lewat. Maka yang langsung itu langsung nggak ada penundaan. Kami yang transit semuanya tertunda seluruh dunia. Nih Bapak Ibu yang saya hormati, sudah selesai kita silaturahmi membuat hidup harmonis. Yang kedua, dengan silaturahmi itu akan menjaga kita sebagai manusia. Arti kata insan yang kedua adalah khilaf atau lupa. Kalau kita silaturahmi, kita Pak, silaturahmi menikah aktif Pak. Silaturahmi itu maknanya positif, aktif, boten nunggu. Kalau jenengan kok nunggu di silaturahmi, orang bakal terjadi. Misalnya, kalau senior, gitu, saya punya junior, gitu Pak. Atau cerita sederhananya, ada komplek perumahan, kita sudah bertahun-tahun tinggal di situ, ada orang anyar tinggal di situ. Nah, kita penduduk lama. Wong anyar yo kudune sowan kalau senior. Nggih. Wong sok sing senior sowan ning ngene wong anyar. Akhire nunggu-nunggu sesasi orang sasi orang bakal tua. Karena ini yang pindah generasi Z, Gen Z. Yang enggak terlalu peduli yang gitu-gitu itu, Pak. Gitu. Maka kita sebagai muslim meskipun kita lebih tua, parani derek nepangaken kula penduduk lawas ten mriki. Mudah-mudahan malu, Pak. Kalau nggak malu, ya rezekinya kita. Wah, ini tonggo istimewa. Aktif silaturahmi. Nah,
silaturahmi aktif. Dan apa? Kalau kita silaturahmi, kalau punya kekurangan, kelemahan, lupa akan diingatkan atau saling mengingatkan. Manusia akan terjaga dirinya sebagai insan, sebagai manusia, kalau dalam hidupnya saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling mengingatkan dalam ketakwaan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, seperti itu. Jadi itu hidup kita akan selalu diingatkan. Maka Bapak Ibu nanti ketika haji saling mengingatkan. Nanti kalau pas ihram gitu, pas tawaf, maaf, pakaiannya pakaian nih, terus boleh pakai tutup enggak wajahnya? Enggak boleh. Itu kenapa Muhammadiyah menetapkan gitu, wanita-wanita Muhammadiyah terlihat wajahnya dan telapak tangannya. Karena ketika kita tawaf pakai ihram tidak boleh pakai penutup mata, dan ini nggak boleh ditutup juga, penutup wajah nggak boleh. Jadi kalau yang nutup-nutup ya silahkan saja, itu keyakinannya, tidak usah saling meninggalkan. Nah, Muhammadiyah memilih wanita muslimah itu terlihat wajahnya dan telapak tangannya. Ini risalah Islam berkemajuan. Terus silaturahmi yang ketiga akan menyebabkan hidup ini terasa luas. Karena insan bermakna luas atau gerak. Kalau kita sering silaturahmi koncone kata. Silaturahmi ora bakal terjadi kalau kita nesu-nesu terus, besengut. Maka orang Islam itu di mana-mana harus wajahnya ramah. Gak besengut. Kenapa? Kalau kita besengut, mesti tidak disukai banyak orang. Allah ngendika dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalam, atas berkat rahmat Allah lah engkau semua wahai umat Islam harus bersikap ramah. Ini perintahnya sebenarnya kepada Nabi Muhammad, tapi sekali kepada kita harus bersikap ramah, penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Perintah Allah, ajaran kasih. Jadi orang Islam itu cirinya sumeh penuh kasih sayang. Perintah Allah jelas. Dan itu modal silaturahmi, Pak. Kalau kita silaturahmi, hidup terasa luas. Tapi kalau kita nggak silaturahmi, musuhan, maka hidup terasa sempit. Pak, orang itu kalau punya satu musuh saja, itu dunia terasa sempit pada baru satu. Arep tuku baksoe mikir, kowe nek kono ketemu dheke, nek kono ketemu dheke, akhirnya nyari bakso sing nyelempit. Begitu sampai situ musuhnya di situ. Karena apa? Orang yang bermusuhan hatinya gelap, pikirannya sempit, mesti akan nyari tempat yang lempit. Akhirnya bodoh kaget, mana batu nih bodoh. Kok iso saya kowe ning kene? Lah kowe nek yo kok malah musuhan itu. Tapi kalau silaturahmi kita luas hidupnya. Manusia ini merasa luas, rumahnya boleh kecil tapi terasa luas. Itu silaturahmi. Lah nanti pas haji banyaklah silaturahmi. Begitu duduk ampun meneng-menengan. Lah buat ini sobat Arab, yang penting salaman, assalamualaikum. Indonesia itu aja Pak. Orang Mesir lah, wes salaman kenalan apa? Ya nyambung, alhamdulillah orang nyambung. Yang penting kok aktif salaman. Coba jamaah haji meneng-menengan. Saya bahasa Inggris, wah seneng banget ya Pak. Kita ketemu orang seluruh dunia. Tidak tahu itu jenderal, nggak tahu itu presiden, raja, jamaah haji bodoh abeh. Itulah Islam. Gitu. Itu yang ketiga itu. Jadi dengan silaturahmi hidup terasa luas. Kau wong silaturahmi ini pun, gitu. Arab nyilih duit itu ya luas. Karena apa? Begitu datang, orang yang didatangi percaya. Lah orang tahu kenal itu bisa bingung ngerti-ngerti teko jadi duit. Gitu. Iki sapa? Gitu. Kalau sering ngaji bareng, bar ngaji mangan-mangan bareng.
kami Bapak Ibu, saya selaku KPCR PMP, Lembaga Pengembangan Caparatin dan Pembinaan Masjid, punya gerakan Masjid Makmur memakmurkan seluruh Indonesia. Tugas saya buat contoh tingkat provinsi 1, setiap provinsi, setiap daerah kabupaten 1, setiap kecamatan 1 masjid contoh, setiap ranting 1 masjid contoh makmur memakmurkan. Salah satu kegiatannya adalah menggembirakan jamaah. Wong ki tindak tenan masjid atine seneng mulai jadi bunga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo do salat ben panjenengan semua memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan. Hayya 'alas shalah, ayo do salat, hayya 'alal falah. Ayo dong meraih kebejan, bejo, kemenangan, optimis. Jadi wong sholat itu mangkat ya tersenyum, mulai tambah sumringah. Karena sholat Gusti Allah menginginkan kita itu apa? Biar hatinya bunga, optimis hidupnya. Hayya 'alas shalah. Itu orang mungkin terjadi kalau masjidnya kotor, orang wangi, pesing, terus dikunci, hanya dibuka waktu sholat. Terus itu dilarang tidur di masjid. Masjid percontohan buka 24 jam dan menyiapkan tempat tidur bagi siapa saja yang pengen tidur di masjid. Konsepnya dibalik. Kalau dulu sholat hanya tidur itu Pak, hanya buka waktu sholat. Terus masjid dilarang tidur, mesti dimana dilarang tidur di masjid. Boten, sekarang tulisannya diganti, silahkan tidur di masjid, tapi dibuat tempatnya yang mereka enak untuk beristirahat. Daripada tidur di terminal, tidur di pasar, masjid dan masjid-masjid yang makmur-makmur menyiapkan makan 24 jam, minimal teh, minimal gorengan atau apa sehingga jamaah itu senang. Jadi kalau orang ke masjid itu wah neng kono mesti oleh kopi. Neng kono lah betul masjid Al-Falah sakit 24 jam kopi jahe semua. Masjid Baitul Muqsin itu tingkat ranting. Masjid tingkat kelurahan terbaik se-Indonesia, buka 24 jam. Terus jogo boyonya jaga abdi dalu jogo boyo. Masjid itu ada yang jaga 24 jam. 8 atau 3 shift, 8 jam. Jam berapapun begitu ada tamu, juru masaknya panggil dimasakkan di situ. Masjid ini bantu tiap RT 11 juta dan 13 RT. Masjid bisa bantu RT 11 juta. Pak RT-nya 1 juta, 10 jutanya untuk program Pak RT menggerakkan masyarakatnya untuk memakmurkan masjid. Orang penduduk monggo dole masjid, orang bakal teko. Dikasih program Bapak niki sekolah tutup 13 RT. Itu masjid makmur, memakmurkan, peduli pada jamaahnya. Nah itu program. Penutup, Bapak Ibu, hasilnya poso nopo? Takwa. Terus jenengan haji, nanti saya ngajeng di topo apa nih? Takwanya, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya yang akan diterima oleh Allah, tapi takwamu yang akan diterima dan sampai pada Allah. Monggo kita puasa bekal iman melahirkan takwa, nanti haji juga akan melahirkan takwa. Jadi ternyata hasil poso kali haji podo membuat kita lebih bertakwa. Modalnya iman. Hanya orang yang beriman yang disuruh haji, hanya orang yang beriman yang disuruh poso. Pakai harfu nida, ya ayyuhalladzina, huruf nida, huruf panggil. Harfu nida itu huruf panggil. Nah, nanti Mas Fatih lebih hati. Huruf nida, huruf panggil pakai ya, itu Pak, ya itu digunakan untuk manggil yang dekat, manggil yang jauh, yang sedang, manggil yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman sing wis cerah karo Gusti Allah, imanmu sing wis mantap, poso, haji. Wong sing beriman, sing imanmu ya isih tengah-tengah, sedeng-sedeng, poso, haji.
sing imanmu sing titik, sing cilik. Itu poso haji. Jadi syarat haji itu orang itu imannya sebaik kuat tidak. Itu poso ngoten. Itu sing imane kuat poso, sing sedang-sedang poso, sing imane titik sing banyak berbuat dosa, dadine sing mabuk, dadine sing main judi. Tapi dia merasa wong Islam wong iman oleh poso niku Gusti Allah sayangi, tidak harus imannya bagus. Wong sing iman sing wis banyak maksiat, kowe duwe iman to meskipun titik. Minimal dhisik gak tak sadar. Gitu. Mantenan sadar meneh. Isih ndek iman kanggo Islam poso. Aku sayang sama kamu. Oke dosamu ora apa-apa poso. Insyaallah aku dadi wong bertakwa kalau posomu imanan wahdi sabar. Sungguh-sungguh cermat. Tiba-tiba Pak saya punya kenalan senengan iki mabuk karo main bojone nganti stres. Kalau pas mabuk wong sak desa pusing kabeh. Untung anten anggota apa namanya Kodim tentara yang kali kena kula niku. Untung tentarane ora mabuk. Dan ngarepe video kula itu dulu ada omahe seseorang yang anggota tapi tukang mabuk. Akhirnya masyarakatnya ikut mabuk lah. Dan kalau saya ini tentara ini rajin ke masjid, wah apa banget mabuk terus gitu. Tapi ini bukan kampung saya, Konoha sama ya. Betul-betul mabuk koncone kalau mabuk ini mati apa mudar mati meninggal dunia meninggal dua kecil-kecil pas mabuk pas main judi langsung dewe peti terus mulai ngomong karo bojone, aku minta maaf selama ini sok ngantemi kowe. Ngantemi Pak. Dan biasa orang mabuk judi itu biasanya KDRT. Aku harus tobat. Sesuk poso deh, aku harus tobat ngenteni poso. Lu banyak yang gitu Pak. Bukti apa? Masjid-masjid sepi yang poso. Karena itu uang iman titik dirahmati Allah tertarik ke masjid maka tidak ke masjid. Akhirnya dia bisa berubah bahkan bisa lebih baik dibanding orang yang sudah lama beriman. Itu saya kata dulu Pak. Wadah. Itu sayangnya apa? Jadi bapak ibu yang haji kok Pak jamaah mau laporan itu dari Keto luar hujan. Buat apa-apa? Mantep no. Yang penting teman-teman ikhlas sungguh-sungguh insya Allah bapak nanti bisa jadi orang yang lebih baik dibanding saya yang ceramah. Amin. Ini pun doa Allah ini tidak harus ditutup dengan doa ini doa Allah ini ya, insya Allah bapak ibu itu nanti pulang jadi aja waktu. Jadi nanti kalau saya ada haji mabrur nanti jawab pertamanya tambah kuat imani. Ini hasil poso ki Pak. Gitu. Siapa Pak Ibu? Haji mabrur. Tambah kuat imani. Sing imane titik tambah kuat, sing imane mantep tambah mantep. Gak ada masalah. Nek kok digerenengi terus kayak sholat terus soalnya enggak haji. Gak ada jaminan yang sudah baik mesti akan baik. Gak ada jaminan. Saling mendoakan jangan suudon rasa. Terus yang pertama kita iman. Yang kedua kalau berhaji mabrur tambah mantap takwani. Oke. Siap Bapak Ibu? Haji mabrur karena takwa itu yang akan sampai pada Allah. Takwa itu yang akan membuat kita bernilai atau tidak di mata Allah. Siapakah manusia yang paling mulia? Israel bukan. Yang merasa dirinya bangsa pilihan bukan. Israel pelaku genosida. Gitu. Buktinya banyak. Bukan Amerika. Bukan juga Indonesia.
Yang terbaik, yang mulia adalah siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Maka Indonesia kalau disumpah jadi pegawai beriman bertakwa kepada Allah, maka pendiri bangsa ini meletakkan ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama yang mendasari sila-sila berikutnya. Sila-sila berikutnya itu tidak akan terlaksana kalau orang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Saya membaca disertasi doktor tentang Pancasila, termasuk membaca pemikiran Ki Bagus Hadi ini semua perumus utama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bapak yang Muhammadiyah, bandingkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kenapa mirip? Karena yang merumuskan sama. Ki Bagus Hadi Kusumo pahlawan nasional, ketua umum PP Muhammadiyah. Beriman dan bertakwa, tambah mantap, kuat imannya, tambah mantap takwanya. Itu yang bangsa Israel, Amerika, Inggris semua akan mulia kalau bertakwa kepada Allah. Itu. Jadi Islam itu membasmi rasisme. Tidak boleh sebuah bangsa merasa lebih hebat dibanding bangsa yang lain. Yang menentukan takwa atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Piala Dunia Qatar pembukaannya dibacakan ayat itu. Sengaja Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berjenis kelamin yang berbeda, lita'arofu, untuk saling mengenal dan menyayangi. Sungguh orang yang paling mulia bukan karena rasnya apa, bangsanya apa, tapi orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Semua kaget Piala Dunia dibacakan ayat tentang kesetaraan manusia di mata Tuhan. Dan banyak yang masuk Islam takut Piala Dunia. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, haji mabrur apa? Tambah gede rasa syukure. Tambah gede rasa syukure. Haji mabrur tambah gede rasa syukure. Bersyukur Ibu bisa haji, yang lain masih nunggu 30 tahun. Maka anak-anak saya sudah saya niati, begitu ada uang tak daftar ke dhisik, tak daftar ke dhisik, tak daftarin ben mengko 30 tahun kemudian masih muda, usianya 50-an tahun. Niki bagi yang mampu, kan haji hanya bagi yang mampu. Nggak mampu nggak apa-apa. Ada yang memampukan, nggak punya duit kok nggak haji, sakit boten? Sakit karena dimampukan Pak. Kayak pulau dari ini umroh, diumrohkan Pak. Terus saya ajak istri dan anak. Tabungan belum cukup diumrohkan oleh Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Masjid Al-Jihad Banjarmasin itu salah satu masjid paling makmur di Indonesia, salah satu Masjid Banjarmasin yang sholat 5 waktunya rata-rata 1000 orang setiap hari sholat 5 waktu. Infaknya rata-rata 500 juta setiap bulan. Lah Januari kemarin infaknya 956 juta. Itu mengumrohkan saya, kenapa? Pak Jamal ternyata pengen umroh duitnya belum cukup. Malam itu dakwah ke sana kemari. Tiba-tiba pas penutupan cabang ranting Masjid Tua, pertemuan cabang ranting Masjid Kuburan se-Indonesia, pas penutupan Pak Ketua Takmirnya tiba-tiba megang begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selaku takmir masjid lihat Pak Jamal ke sana kemari siang malam berdakwah bla 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 bla, kami menghadiahi umroh. Itu kan dimampukan. Itu tambah gede rasa syukuri bisa naik haji dalam kondisi yang sehat. Yang ibu sepuh insya Allah ibu sehat. Kalau gak ada konco bapak ibu haji dilarang dokter. Lore tegas pas kepala dinas psikologi Polda Manado. Maka kalau kapten mayor waktu itu.
bapaknya imam masjid mau naik haji ora oleh karo dokter karena fokus didorong niku dokternya boten kula pengen haji kalau Allah menghendaki saya Bapak dia saya ikhlas tadi kalau Allah menghendaki saya sehat saya bersyukur begitu sampai ke tanah suci Bapak ini Mbah ini 84 tahun sehat walafiat dokternya malah dorong yang dibising dorong Mbah 84 tahun ibu semangat ibu nanti dilayani kursi roda mobil banyak didampingi ya, apalagi kalau KPM Muhammadiyah insya Allah kita tanggung jawab disyukuri semuanya tidak mudah naik haji maka ketika Bapak tadi pimpin sini baru nyebut Madinah dari ini Madinah atau Mekah? Madinah dulu langsung nangis begitu baru membayangkan Madinah saja sudah bergetar hati kita dan nanti Bapak sampai sana lihat Masjid Madinah itu bercucuran air mata apalagi begitu kita berangkat ke Mekah lihat Ka'bah Masya Allah itu tangis gak bisa ditahan yang keempat haji mabrur tambah akeh amal soleh oke nanti baru pulang kudu tambah semangat ke masjid semangat mencintai orang mengasihi orang dengan infak zakat sedekah gitu kata Bapak Ibu haji mabrur tambah akeh amal soleh haji mabrur amin ya Allah yang kelima haji mabrur tambah sregep ngibadah tambah sregep ngibadah monggo haji mabrur niki sing mboten berangkat haji kan ini poso berarti jane haji mabrur seperti karo bar poso tambah sregep ibadah masjid-masjid mungkin gak sepenuh kalau bulan Ramadan nih ya terus aja masjidnya mamri niku sepi lombok Ramadan kebuah begitu bar poso terus mamri seolah-olah tak masjid pasang sepanduk tenara masjid poso wis rampung sedulur masjid tutup meneh tapi masjid tutup masjid sing tutup hati kita masing-masing karena rumangsa ibadah itu cukup ya poso padahal ibadah tiap hari gitu dadi wong apik ya dipendak dino dadi wong apik itu ora mung nang masjid ya masjid insyaallah mesti apik nek tantangannya di luar masjid maka salah satu fungsi sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar sungguh sholat yang baik yang khusyuk sholat yang daimun akan membuat orang yang sholat tidak mau berbuat yang jahat dan merusak jadi orang Islam yang benar sholatnya orang bakal membuat kerusakan tambah sakit ibadah ini bapak-bapak ini bar poso sawal pun rampung kan kudu meningkat gitu dulu kota saya tanya bapak-bapak mulai besok pagi siap memakmurkan sholat subuh di masjid jawabnya siap insya Allah karena di Indonesia itu insya Allah dipahami negatif pada insya Allah itu diperintahkan di Quran diperintahkan bahkan di Bible juga diperintahkan uang itu kalau mau melakukan sesuatu jawabnya insya Allah tapi jawab dulu siap insya Allah lebih-lebih laki-laki perintahnya lebih tinggi untuk masjid bapak-bapak dulu ibu jangan jawab bapak mulai besok pagi bapak siap sholat jamaah di masjid insya Allah mantap yang belum mampu tetap jawab siap insya Allah kenapa Ustaz? Kalau lain kali coba dijuluki kiai haji ya diprotes kali bojo kula mas kan kowe bojone siji loro guyonane bojo kula Mas Jamal lain kali aja nganggo julukannya haji kalau ngundang kula kok usah pakai kiai haji pertama kula mboten gadah pesantren dereng lah nembe nyicil lemah ke pesantren gitu terus
yang kedua guyonane bojone loro. Katanya dia ini bojone loro. Tapi kula pun cukup siji mawon. Yen gelem pun dhisik-dhisik. Pas kula niku pun 5 tahun 6 tahun dereng gadah keturunan istri saya. Mas, yen aku wis 6 tahun nanti keturunan, gelem ra kowe tak goleke. Saya carikan istri kedua. Ya gak percaya kalau ketemu istri saya tanya. Terus saya jawab ngeten iki, Dek, tujuan kita menikah tidak hanya punya keturunan. Tujuan kita menikah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan utamanya bukan keturunan. Aku nikahi kamu. En Allah paring ya alhamdulillah, gak diparingi ya ngasuh anake wong liya yatim piatu dan duafa akan duduk bersanding bersama Rasulullah nanti di akhirat. Dek, aku udah tetapkan aku tidak akan memenuhi permintaanmu untuk nikah lagi. Aku lebih memilih untuk lebih mencintaimu lagi. Tulis. Bapak-bapak saya tanya mau sedih kecewa. Akhirnya begitu saling mengikhlaskan, kami berangkat haji tahun 2001. Pulang salah satu doa kami langsung dikabulkan oleh Allah. Kami lama punya anak. Gaji kula sebagai perwira polisi hanya 450.000 waktu itu. Kan belum krisma. Gitu. Terus saya berdoa pada Allah, ya Allah, diilhami dari sang isi pengajar di Matahari Manado, pulang isi pengajar di Matahari Manado, kan dulu ada toko Matahari Manado. Itu saya dikasih buku karena di dalamnya ada toko Gramedia. Ustaz, niki kenang-kenang Ustaz, pas tak buka pas cerita Pak Amin Rais, profesor kita 11 tahun nggak punya anak keturunan, akhirnya suami istri berangkat haji pulang langsung dikasih Allah. Dok, ya Allah mudahkanlah saya naik haji dengan istri. Saya akan berdoa di hadapan nanti, ya Allah, kalau itu baik kabulkan, kalau enggak bagi kami kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Akhirnya dimudah, singkat cerita dimudahkan oleh Allah, gitu. Enggak punya duit, gaji berapa tahun lagi 450. Waktu itu 29 juta, gitu. Akhirnya Pak, pulau dipanggil kepala PNN, ditawari proyek zaman direktur PNN Pak Kuntoro Magus Broto, Ustaz, Pak Jaman itu di samping polisi, Ustaz kan psikolog. Ini kan ada perintah dari Pak Maku Kuntoro Manguno, seluruh pegawai PLN sewilayah Manado itu sampai Maluku Utara sampai Palu Gorontalo dites psikologi. Oh iya, modelnya pripun ini Ustaz Jaman, modelnya pun biasa di psikologi kami kan saya di dinas psikologi Polri, pun biasa. Terus nilai uangnya berapa Pak Kepala PLN? Niki nilai uangnya per orang sekian. Terus Pak Kojoyo berapa? Niku uang terbesar yang pernah saya lihat untuk bayaran satu orang psikotes. Terus Pak Kepala PLN kaget dikira paling didik loh. Kalau sedikit tambah mulai Ustaz. Nah, udah paling banyak seumur hidup saya jadi psikolog. Boten cekap mawon. Bon cukup pun saya ditambah. Boten saya itu tambah mawon. Bayaran Pak kalau jaya-jayanya Pak. Akhirnya dapat proyek senilai 136 juta. Doa kami langsung dikabulkan Allah, dikasih proyek PLN, begitu ngadep Kapolda, setelah selesai saya bawakan uang 136 juta. Kapolda. Ini apa ini? Ini hasil psikotes Pak, Polda kerjasama dengan PLN. Setelah selesai ini uang saya serahkan pada Kapolda. Mal, aku wis sugih, ora butuh duitmu. Iku buku kabeh. Terus beliau keluarkan dua amplop. Ibumu itu istri Kapolda. Cerita kalau aku kowe jarenya pengen munggah haji betul ya, lama nggak punya anak pengen naik haji gitu, rutin duit nih langsung Kapolda mengeluarkan uang 5 juta karena pendaftaran waktu itu 5 juta Pak zaman itu
Iku sesuk daftar haji. Ya. Padahal Kapolda sebelumnya kalau saya menghadap ambil ya sisani kamu. Ini Kapolda yang baik sekali. Saya sebut namanya Johar Musmiradinata Jenderal. Akhirnya bintang 3 orang baik. Akhirnya saya dapat duit kayak gitu Pak. Akhirnya berangkat haji. Daftar sesuk langsung angkat disik. Itu merasakan keajaiban nanti. Saya akhirnya mengalami yang seperti dari Pak Amin Rais. Begitu pulang, sebelum saya kembali ke Manado, istri saya dicek, dinyatakan positif hamil. Maka Bapak-Bapak jangan lupa mendoakan saudara kita, gitu. Anak kita, tetangga kita, doakan di samping mendoakan diri sendiri. Oke? Bar mulai kaji, bar poso kudu tambah sergap ibadah. Terakhir haji makbul bar poso tambah apik rumah tanggane. Karena haji yang hebat itu sebenarnya napaktilas sirah sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibunda Hajar. Bapak-bapak sa'i, bapak ini semua itu mengulangi apa yang terjadi pada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka apa? Haji yang besar itu ternyata latar belakangnya sebuah rumah tangga yang kuat, yang sehat, yang bisa mengalahkan godaan-godaan yang mau menghancurkan rumah tangga. Dan mulai haji, suami kudu tambah sayang sama istri. Amin. Amin. Dan mulai haji, ibu-ibu tambah sayang suami. Sing dengi kok senengane nyengeni bojone sesuk aja meneh. Saya naik haji 2001 pas kejadian Mina banyak yang meninggal. Itu pas lempar jumroh bukan Mina, desuk-desukan gitu. Itu ada barisan dari Iran waktu itu terputar-putar, akhirnya banyak yang meninggal. Kami tercerai-berai. Saya ketua rombongan waktu itu tercerai-berai. Ada yang 2, 3 dan sebagainya. Nilai nggak ada, balik ke kemah. Yang kita cari nggak ada juga di kemah. Balik lagi pulang balik nggak ada terus Pak. Akhirnya kita leret, tiba-tiba yang kita cari datang, ternyata saling mencari. Suami nomor istri saya bagaimana? Saya wajar kan suami saya gimana? Begitu teko, begini ya toh. Begini ya, tinggalnya aku mau nangis-nangis ketemu malah diudah-udah. Rambut ada besok, sing sabar, sing sayang, ya. Tambah apik rumah tangga nih, ojo kleru. Tambah apik omahe tangga nih. Nah, rumah tangga bukan tangga nih. Penutup, mabrur tambah akeh bekal akhir. Cekap sekali. Sekali lagi doa saya perjalanan selamat lancar. Kemudian bisa melaksanakan seluruh syarat rukun sunah-sunah haji wajib haji. Itu di sana juga sehat walafiat. Kemudian pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin. Ya rabbal alamin. Jika kesempatan langsung pamit langsung ke Praji Mangkok. Oke. Jika kesempatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Dr. Elis Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI. Oke, Bapak Ibu, sebelum nanti bersalam-salaman ada titipan doorpress dari PKO Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Danang. Oh, ini kita bagikan 3 doorpress untuk Mas Danang atau Mas Agung bisa membantu. Ini ada 3 kategorinya. Ingkang paling sepuh saking jamaah putri, lan paling sepuh ingkang jamaah kako. Sinten ingkang isone 80 ke atas. Sing mereka jamaah bawa wonten ingkang isone di atas 80
dari bisa membantu Mas Agung atau Mas Danan untuk menyampaikan doorpress-nya. Kemudian yang putri satu, sinten iki sing paling sepuh ya, sing hadir. Namunten Mas Agung atau Mas Danan bisa membantu menyerahkan doorpress-nya atau Mas 88. Oke, 88 wonten jamaah putri 88 tahun. Mas Danan sangat ke yang putri dulu. Ini putra 84. Aku 844. Dulu. Monggo Pak Ketua PCM sangat menyerahkan. Kemudian yang putri tadi. Mas bisa didokumentasikan. Ini sebentar. Kemudian masih ada satu lagi, nanti yang terakhir. Yang terakhir ya. Oke, matur nuwun. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu mohon ngapunten untuk jamaah calon jamaah haji saged Zoom berdiri untuk menerima jabatan dan doa dari jamaah yang hadir pagi hari ini. Semoga perjalanan ibadah hajinya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi menjadi haji yang mabrur. Ibu monggo mriki madhepe mriko menghadap ke timur. Nah, biar jamaah yang berbaris. Iya, kemudian Bapak yang jamaah putra kali jamaah putra, jamaah putri kali jamaah putri. Kemudian kami informasikan setelah ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis berlokasi di TK Aba Karangmojo sebelah depan masjid dari PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Yeah. Kami ulangi lagi, bagi yang saatnya pemeriksaan kesehatan gratis ada di TK Aba depan Serambi Masjid dari PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Monggo Bapak Ibu jemaah yang akan memeriksakan cek kesehatannya ditunggu petugas dari PKO Muhammadiyah Yogyakarta di TK Aba depan Masjid Al-Falah. Demikian acara pengajian akad pagi sekaligus pelepasan calon jamaah haji Muhammadiyah Kabupaten Karangmojo kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
mundur bagi yang akan pulang. Kemudian sekali lagi bagi yang akan memeriksakan kesehatannya, cek kesehatan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta bisa tindak wonten gedung kelas TK Abal.